Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, gue kemarin nonton ceramah Habib Jaki lagi nih. Itu loh, Khabib yang suka ngancem su'ul khatimah. Doi ngoceh, katanya cinta kepada habaib itu karunia, pemberian Allah. Nggak semua orang, nggak semua orang. Waktu gue dengar itu gue mikir, waduh, ini kalimat kok kayak iklan kartu perdana ya. Nggak semua orang bisa dapat, hanya pelanggan terpilih. Oke, Markimak dan Marketing. Cinta kepada habaib itu karunia, pemberian Allah. Nggak semua orang, nggak semua orang. Gue dengar itu langsung mikir, lah, kalau cinta habaib itu karunia, berarti kalau gue nggak cinta, itu juga karunia dong. Allah tuh maha adil bro. Yang satu dikasih cinta, yang satu dikasih imun kebal. Sama-sama anugerah, bedanya paket hemat. Terus dia bilang, nggak semua orang. Ya iyalah. Masa semua orang harus cinta? Itu namanya bukan cinta lagi, tapi cinta gengbeng. Logika beginian nih kalau diterusin bahaya bro. Kalau cinta habaib itu pemberian Allah, terus yang nggak cinta otomatis dicap nggak dapat karunia. Lah, jadi Allah kayak bikin grup WhatsApp khusus. Grup orang-orang yang cinta habaib. Yang lain ditendang admin. Padahal cinta tuh biasanya ada alasannya. Cinta sate karena enak. Cinta gaji karena numpuk di rekening. Cinta pasangan karena bikin adem. Nah, kalau cinta habaib, katanya nggak butuh alasan, itu karunia. Waduh, itu bukan logika bro, itu voucher misterius. Kayak lo beli barang di online shop, isi kotak random. Bisa dapat HP, bisa dapat batu bata. Jadi kesimpulannya, kalau cinta habaib itu karunia, berarti nggak cinta juga karunia. Bedanya, yang satu dapat hayalan dahsyat, yang satu dapat akal sehat. Tinggal pilih mau masuk grup yang mana. Oke, Markinjut. Habib, cinta kepada para habaib. Berbicara tentang dalil. Yuk kita buka dalilnya. Bukan berarti kami ngomong kami tidak punya dalil. Enggak. Bukan berarti kami berbicara tentang kemuliaan para habaib kemudian terbesit dalam pikiran kalian. Kalian mengatakan, oh itu Habib sengaja bawa kedudukan para habaib, bawa kemuliaan para habaib, supaya para habaib dimuliakan, supaya para habaib disanjung, supaya para habaib dicintai. Enggak. Kami para habaib, catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib, saudara. Lah gimana sih Dul? Katanya ndak gila sanjungan. Tapi ujung-ujungnya kalian wajib sanjung kami. Itu kayak orang ngomong, aku lah lapar kok. Tapi tolong beliin nasi lengko porsi jumbo. Jangan lupa tempe mendoan sak besek. Kalau beneran lo nggak gila pujian, ngapain bilangin 3 kali di mic? Orang normal yang beneran nggak gila pujian tuh biasanya diem aja. Bukan bikin kampanye nasional. Ingat, kami waras, kami nggak gila pujian. Dan lucunya lagi, tanpa rasa izin, lu dengan pedenya bilang, kalian wajib memuliakan habaib. Lah, kalau udah pakai kata wajib, tuh bukan cinta lagi nyu, tapi SK wajib kerja bakti. Itu bukan hubungan batin, tapi kontrak politik. Logika beginian tuh kayak orang bilang, gua nggak ngarep traktiran, nggak butuh makan gratis, tapi kalian semua wajib bayarin gua di warteg. Lah, kalau kayak gitu mah namanya bukan nggak ngarep nyuk, itu lagi ngincer rendang sama sambal ijo. Ngomong sambil dua-dua marah, liurnya banyak yang muncrat, saking paniknya abis ngelap mulut, tisunya buat ngelap jidat. Enggak, para habaib enggak gila dengan kedudukan saudara. Mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mereka sudah mendapatkan keagungan dari Allah. Dan itu adalah fadlun minallah. Itu adalah keutamaan yang datang dari Allah. Kami menjadi para habaib, bukan pilihan kami, bukan. Tapi Allah yang menjadikan kita masuk dalam kelompok daripada golongan para habaib ibadah Allah. Kalau jadi Habib bukan pilihan kalian, ya terus ngapain orang lain yang dipaksa ikut pilihan itu?
Itu kayak orang lahir rambut krise alias keriting semrawut, lalu bilang, "Bro, gue nggak milih lahir krise. Ini karunia Allah. Tapi lu semua wajib muju rambut gue tiap ketemu." Dan katanya udah dapat kemuliaan dari Allah. Kalau udah dikasih langsung sama Allah, ngapain lagi minta top up kemuliaan dari manusia? Itu kayak udah punya ATM unlimited, tapi masih nagih receh parkiran dari kita-kita. Terus ada istilah keren tuh, fadlun minallah. Bahasa Arabnya cakep, tapi dipakai kayak stiker limited edition di marketplace. Ingat ya, kami nggak cari kemuliaan, tapi jangan lupa ini barang ori, edisi Tuhan yang bikin, bukan KW. Blok, goblok. Kalau mau ceramah tuh, mbok dikonsep dulu biar nggak nyasar-nyasar nggak karuan. Oke, markinjut. Jadi itu adalah fadlullah. Tapi antum semuanya, kalian semuanya nggak usah berkecil hati. Habib, saya tuh bukan habaib, Habib. Bagaimana caranya supaya saya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana saya nanti di akhirat supaya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana caranya supaya saya nanti satu gerbong dengan para habaib? Jangan pernah meninggalkan majelisnya habaib. Jangan pernah jauh dari para habaib. Maka insya Allah walaupun kalian bukan dari para habaib, tapi insya Allah nanti di akhirat kalian akan berada di gerbongnya para habaib. Subhanallah. Lah, kok jadi kayak jualan tiket kereta? Mau satu gerbong sama habaib? Yuk, buruan beli karcis majelis sekarang, sebelum kehabisan. Kereta keberangkatan surga jurusan VIP, kursi reclining, AC dingin, snack gratis. Terus, katanya jangan pernah jauh dari habaib. Dul, lu ini kayak orang lagi jual kuota internet. Kalau mau tetap eksis, jangan jauh-jauh dari tower sinyal. Lah, kalau iman kita kayak sinyal, masa cuma bisa nyambung lewat menara habaib? Dan yang bikin ngakak, katanya kalau kita ikut terus majelisnya habaib, nanti bisa satu gerbong di akhirat. Lah, siapa yang jamin, nyuk? Jangan-jangan lo udah duduk manis di gerbong VIP jurusan neraka, kita yang ikut malah disuruh dorong gerbong dari luar. Jadikan mata kalian selalu menatap daripada muka-muka para habaib. Duduklah kalian di majelis mereka, berhusnudzonlah mereka, berhusnullah kalian kepada mereka, cintai mereka, hormati mereka. Lah, ini ceramah apa iklan Shopee 9.9? Kayak jingle. Tatap terus wajah habaib, duduk di majelis habaib, husnudzon tiap hari, cinta hormat, full diskon seumur hidup. Tatap muka habaib kayak iklan skincare. Lihat wajah glowing ini tiap hari, biar imanmu ikut cerah, bebas dosa dalam 7 hari pemakaian. Duduklah di majelis mereka, itu kayak fitur Traveloka. Pesan sekarang, kursi depan majelis cuma-cuma, pahala cashback 100% kalau ikut dzikir berjamaah. Berhusnudzonlah kepada mereka, itu kayak fitur Topet garansi 100% ori. Mau ada barang cacat pun, tetap dianggap asli. Kalau ada keluhan, maaf kak, itu cuma ujian husnudzon. Kalau agama, isinya cuma tatap muka Habib, husnudzon Habib, hormat Habib, itu bukan agama, tapi kentir. Gak boleh takbir. Nomor selajengipun para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali.
Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah, tidak dengan gabukan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun, Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas, beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar
kami membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabili.